Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Penyertaannya setiap hari menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita memuji dan membesarkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Keagungan kami tinggikan namamu Tuhan. Mari semua memuji Dia. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau baik. Haleluya. Kami semua menyembah Dia. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Glory. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara semua, saya dan saudara semua adalah milik Tuhan Yesus. Dan kita mau berdoa agar saat ini, agar di tengah-tengah kita kehendak Tuhan dikerjakan di dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Mari katakan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Saudara, biar hidup kita, mari kita persembahkan untuk Tuhan, supaya kehendak-Nya dikerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Mari angkat tanganmu, kita mau deklarasikan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, biar kehendak Tuhan dikerjakan bersama-sama di dalam hidup saya dan saudara. Dan supaya kehendak Tuhan digenapi di dalam hidupku dan hidup saudara semua.
Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Aku di dalam hatiku, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kerjakan Tuhan, kerjakan Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kerjakan Tuhan, kerjakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami milik-Mu Tuhan, kami di dalam hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah Tuhan. Ya Rabaya syakana maya rabaya sikana lawa rabaya syaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, sebab kami milik-Mu, sebab kami milik-Mu. Haleluya. Ya Rabaya rabaya sikana rabaya syakana. Haleluya. Kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bentuk hidup kami Tuhan menjadi baru. Ubah hati kami Tuhan,
menjadi seperti-Mu Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam semua apa yang kami pikirkan, kami rasakan, dan kami perbuat Tuhan, ubah kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kepada Tuhan, ubah hati kami Tuhan menjadi baru, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, ubah hatiku seperti hati-Mu, seperti hati-Mu, ubah hatiku seperti hati-Mu Tuhan, seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas pujian yang kami berikan Tuhan, dan tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan benih firman-Mu, biarlah benih firman-Mu dapat tumbuh subur dalam hati kami, dan kami bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Kau buat kami menjadi tenang Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melakukan daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Rasul Petrus. Saudara-saudara, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara, jika kita dalam situasi
negara sedang berperang dan tentara sedang berhadapan-hadapan, maka mereka memerlukan senjata. Dan senjata yang dipersiapkan bukanlah senjata yang biasa, tetapi pasti senjata yang terbaik. Hari-hari ini negara-negara berlomba-lomba untuk memperkuat pertahanan mereka, termasuk Indonesia. Indonesia sudah membangun sistem persenjataan dan luar biasa. Indonesia sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa yang lain pun mereka juga meningkatkan sistem pertahanan mereka. Senjata diperbarui dan diperbaiki. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar tentang senjata, kita belajar tentang mempersenjatai pikiran. Bagi orang percaya, senjata orang percaya salah satunya adalah di dalam pikiran. Bagaimana kita mempersenjatai pikiran kita supaya kita, saudara dan saya, bisa survive di tengah-tengah dunia ini, di zaman ini yang semakin jahat. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, selama kita hidup kita akan terus berjuang dengan yang namanya dosa. Tetapi Petrus memberikan nasihat kepada kita semua supaya kita mempersenjatai pikiran kita. Dengan pikiran yang seperti ini, bahwa Kristus sudah pernah menderita secara badani, secara fisik. Saudara-saudara, mengapa pikiran? Kenapa bukan perasaan? Kenapa bukan kehendak di jiwa, saudara-saudara? Kenapa harus pikiran? Karena dari pikiranlah kita menentukan visi. Saudara-saudara, saudara ingin hidup, mengakhiri hidup saudara dalam kemuliaan atau di dalam kehinaan dimulai dari visi yang kita taruh dalam pikiran kita. Jika saudara menghendaki kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, maka pikiran itu harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Pikiran Kristus kita tanamkan di dalam pikiran kita supaya pikiran kita menjadi pikiran yang mulia. Karena bahasa Yunani kemuliaan, doxa, dokeo, saudara, dimulai dari pikiran, doxa. Saudara saya dikasih Tuhan, begini urutannya. Kristus telah menderita, maka kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang sama, yaitu saudara-saudara bahwa Kristus menderita, kita pun juga harus belajar untuk tahan menderita. Jika saudara dan saya tidak tahan menderita, maka saudara dan saya mudah berbuat dosa. Sebagai contoh, ketika saudara menerima perkataan yang tidak enak dari seseorang, dia menggunakan kata-kata yang diasah sedemikian rupa untuk menyakiti hati saudara, dan ketika kata-kata itu dilontarkan kepada saudara, bagaimana reaksi kita? Tetapi jika kita mempersenjatai pikiran kita bahwa meskipun aku menderita, aku menolak untuk membalas, maka saudara berhenti berbuat dosa. Dinasihatkan oleh Petrus seperti itu. Saudara, kenapa kita berbuat dosa? Karena kita tidak tahan menderita. Ketika saudara belajar untuk lebih tahan menderita, maka saudara sebenarnya telah belajar untuk menghentikan diri saudara dari berbuat dosa. Kenapa Kristus, saudara? Saya tanya kepada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, apakah penderitaan terberat bagi saudara? Ada yang merasakan ditinggal orang-orang yang dikasihi sebagai penderitaan yang terberat bagi hidupnya. Ada yang merasa disakiti oleh pasangannya sebagai penderitaan terberat dalam hidupnya. Ada macam-macam penderitaan yang saudara dan saya alami. Tetapi saudara tahu bahwa Kristus sudah pernah mengalami setiap penderitaan terberat yang pernah manusia bisa lalui dan alami. Dan penderitaan itu harus Tuhan Yesus lalui di atas kayu salib, puncaknya. Dan tahukah saudara bahwa salib adalah metode penyiksaan yang diciptakan oleh bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi mencari cara bagaimana caranya menyiksa para tahanan, para terpidana, para napi, para penjahat, supaya mereka lebih lama hidupnya dalam keadaan yang sangat tersiksa,
jauh lebih tersiksa dari siksaan-siksaan yang lain, kemudian mereka pada akhirnya mati pelan-pelan. Saudara-saudara, metode ini memang sudah disiapkan oleh bangsa Romawi bagi setiap para tahanan, dan Kristus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah harus menerima hukuman ganti dosa saudara dan saya, mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, dari sejak Tuhan Yesus ditangkap malam di Taman Getsemani, kemudian dia disiksa, dipukuli, dihina, diludahi, dilucuti. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menerima mahkota duri, dipukuli, dicambuk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengeluh. Semua penderitaan yang harus ia lewati, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika ia mulai ditangkap sampai ia dicambuk, saudara-saudara, dihina sedemikian rupa, Allah yang mengambil rupa manusia, Allah, saudara-saudara, bukannya Tuhan Yesus tidak bisa memakai kuasa Allahnya, tetapi Kristus rela menahan semuanya itu, saudara-saudara, menahan semua penderitaan. Dia tidak mengeluh. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dihina, saudara-saudara, disiksa, saudara-saudara, tidak sekalipun di dalam Injil, saudara-saudara, maupun dalam surat perjanjian yang baru, perjanjian baru, saudara-saudara, tidak pernah tercatat Tuhan Yesus mengeluh kecuali di satu kejadian saja, yaitu ketika dosa manusia ditimpakan kepada Kristus dan ia harus terpisah sementara dari Bapa. Dan dia berkata seperti ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tidak pernah tercatat ia mengeluh karena penderitaan badani yang harus ia alami. Jiwanya demikian tertekan, saudara-saudara, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, bahkan jiwanya begitu tertekan, saudara-saudara, sampai ia harus darahnya, keringatnya keluar darah. Itu tekanan jiwa yang sangat besar, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mengeluh. Dia mau menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ia hanya tercatat mengeluh ketika Bapa sementara waktu berpisah dengan Kristus. Karena apa? Dosa ditimpakan kepadanya. Sejak dari Tuhan Yesus diutus ke bumi, saudara-saudara, ke dunia ini oleh Bapa, Yesus menderita. Ia harus lahir di antara manusia yang dianggap rendah. Dia lahir dari keluarga yang miskin, bahkan dia lahir di kandang domba, bahkan bagi manusia pun tidak layak, tetapi Kristus lahir di kandang domba. Saudara-saudara, sejak dia lahir, dia ada di dunia ini, dia sudah menderita. Tetapi Tuhan Yesus menolak untuk mengeluh. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak mengambil rupa seorang raja. Tuhan Yesus ketika mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba artinya apa yang ditugaskan oleh tuannya, maka dia harus menyelesaikannya. Dan dia taat sampai mati, saudara-saudara, di atas kayu salib. Kata mempersenjatai pikiran, saudara-saudara, juga dipakai oleh Paulus, saudara-saudara, di dalam Efesus. Kata mempersenjatai ini, saudara-saudara, dari kata Yunani hoplizo. Ini seperti senjata perang, saudara-saudara. Ketika saudara melihat tentara hari-hari ini, saudara-saudara, mereka memakai helm, baja, pakaian rompi anti peluru, kemudian mereka mengenakan senapan mereka. Kata ini dipakai sebagai ungkapan perlengkapan senjata perang. Jadi ketika saudara mempersenjatai pikiran saudara, kita mempersenjatai pikiran kita untuk rela menderita, maka kita sedang memasangkan persenjataan, perlengkapan perang. Karena saudara-saudara, kita sedang ada di dalam medan perang. Saudara adalah anak Allah, dunia bukan tempat saudara. Dan iblis akan memaksa saudara untuk jatuh di dalam dosa. Cara supaya saudara dan saya berhenti berbuat dosa adalah ketika saudara rela menderita. Jika saudara tidak rela menderita, maka dosa mengintip.
Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Tujuan saudara dan saya memakai senjata adalah menang. Tetapi apakah saudara melihat kemenangan di atas kayu salib? Secara kasat mata tidak. Tuhan Yesus justru terlihat kalah, dia terlihat lemah, dan dia terhitung oleh kitab Yesaya, dia terhitung sebagai pemberontak. Itu yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Yesus tercatat sebagai penjahat. Dia mati bersama-sama dengan penjahat. Kristus kelihatan kalah di atas kayu salib, tetapi dia menang atas dosa. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan oleh Tuhan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus mati, saudara, supaya maut ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menolak untuk menderita, meminum cawan penderitaan dari Bapa, maka saudara, dia tidak disebut sebagai hamba yang setia. Hamba yang setia harus rela menderita, karena apa saudara? Baginya tujuan hidupnya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan tuannya. Saudara dan saya adalah hamba bagi Allah. Setiap saudara memiliki tujuan hidup. Apapun tujuan hidup saudara, maka tujuannya adalah kemuliaan yang kekal. Jika saudara dan saya tidak mempersenjatai dari sekarang pikiran kita, aku harus milih, aku harus milih, aku harus milih. Meskipun sakit, meskipun aku disakiti, tidak sekali, berulang kali Tuhan Yesus, sejak dia menjadi manusia, dia rela untuk tidak mengenakan atribut kealahannya. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, ada seorang prajurit yang menghina dia. Ketika Yesus ada di kayu salib, ada beberapa orang yang menghina dia. Apakah Tuhan Yesus turun dari atas kayu salib kemudian menghukum mereka seperti film-film Hollywood? Tidak. Tuhan Yesus disebutkan oleh surat Filipi, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, persoalannya adalah kita tidak mau menderita. Jika saudara dan saya tidak rela menderita, maka kita akan terus-menerus berbuat dosa. Baru saja saya chat dengan Bapak Ishak Tulus, saudara. Dia berkata di WhatsApp-nya, saudara, kepahitan itu kayak orang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Saudara yang minum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Saudara, jika saudara tidak rela menderita, maka hidup kita akan jadi pahit. Sepahit-pahitnya. Kita mungkin akan menjadi seperti Naomi, berkata hidupku pahit. Saudara, kenapa saudara tidak memilih hidupku akan manis? Kenapa saudara? Karena kita sudah merasa ini cukup. Saudara akan melihat di dalam Alkitab bagaimana orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan yang besar, mereka mengalami depresi. Bagaimana mereka pernah melakukan perbuatan yang luar biasa, hebat, tetapi kemudian mereka jatuh dalam depresi. Saudara, karena takut menderita. Saudara dan saya harus membuat keputusan bahwa di dalam pikiran saya mau menderita bagi Kristus. Saudara, dilanjutkan di ayat yang kedua di dalam 1 Petrus pasal 4. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini yang penting saudara. Manakah yang saudara dan saya turuti, kehendakku atau kehendak Allah? Kehendak Allah atau kehendakku?
Saya tanya kepada saudara, adakah kehendak Allah yang wena bagi daging? Adakah kehendak Allah yang enak bagi daging? Surat Galatia katakan, jika saudara dan saya hidup oleh roh, maka kita akan hidup. Tetapi jika kita menuruti keinginan daging, kita pasti mati. Pasti mati. Jadi manakah yang akan kita turuti? Jika kita saudara dan saya menuruti kehendak roh, maka pasti sakit, pasti menderita. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi seumur hidup saudara, saudara akan menderita. Karena apa saudara dan saya masih hidup. Tetapi untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Ibrani pasal 2 ayat 9 dan 10. Ibrani pasal 2 ayat 9 dan 10. Perhatikan ayat ini baik-baik saudara, dan saya harap saudara untuk membacanya berulang kali karena dari sinilah pewahyuan akan penderitaan itu. Saya menyampaikan ini saudara-saudara bukan berarti saya pendukung teologi penderitaan dan anti teologi kemakmuran saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara ini adalah kebenaran yang membawa kita kepada hidup. Ibrani pasal 2 ayat 9 dan 10, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi manusia. Oleh kasih karunia, saudara bayangkan kata kasih karunia, kita membayangkan hal-hal yang enak, hal-hal yang dapat kita nikmati. Tetapi tahukah saudara, Tuhan Yesus menerima kasih karunia untuk menderita. Ayat yang kedua saudara perhatikan baik-baik. Supaya waktu yang, saudara-saudara, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Perhatikan, yaitu Allah, saya kasih huruf kuning saudara-saudara perhatikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Saya tanya kepada saudara, apakah Tuhan Yesus tidak sempurna? Sebagai Allah, iya. Sebagai manusia, dia belum sempurna karena tugasnya belum selesai. Ia adalah hamba. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kata dengan penderitaan saya perbesar saudara-saudara, supaya saudara lihat bahwa Tuhan memakai penderitaan. Maaf saudara-saudara, penderitaan tidak sama dengan penghukuman, karena penderitaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi ketika saudara menjadi anak Allah. Saudara hidup di tengah dunia, saudara masih berurusan dengan dosa, saudara masih hidup dengan daging, dengan keinginan yang terus berlawanan. Mana yang saudara kehendaki, menuruti kehendak Allah atau menuruti keinginan daging, menuruti keinginan manusia atau menjadi mulia, itu penderitaan. Tetapi saya ingin pastikan dengan penderitaan yang seperti itu, maka hidup saudara akan sempurna. Keselamatan saudara akan sempurna ketika saudara lengkap jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Katakan amin. Kepada keselamatan dengan penderitaan, Saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, persenjatai pikiran kita. Bahwa apa yang saudara harus lalui, lewati, alami, itu baik adanya. Roma pasal 8, 28 itu ditulis bukan untuk hiburan saudara-saudara. Itu karena kita melewati proses penderitaan. Bahwa ketika saudara menderita untuk Allah,
maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kita mengutip Yusuf, kita mau yang enak saja tetapi tidak mau tahu jalan cerita hidupnya. Kita mengutip Daud, kita mau enaknya tetapi tidak mau tahu proses hidupnya. Kita belajar tentang Tuhan Yesus, kita mau mulianya tetapi tidak mau jalan penderitaannya. Tidak bisa, saudara-saudara, karena keselamatan saudara sempurna dengan jalan kita mau menderita. Jika saudara tidak mau menderita, maka dosa sudah mengintip di depan pintu saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu, tidak sanggup, bahkan tidak bisa Tuhan untuk melewati proses hidup ini. Tapi kami tahu benar Tuhan menyediakan mahkota yang mulia bagi kami semua. Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk melewati semua ini. Dan bahwa apa yang harus kami lalui, kami alami, kami lewati Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Dan jika secara daging, secara jiwa kami harus menderita Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan menopang kami. Supaya kami menetapkan hati kami Tuhan, untuk tetap setia kepadamu, kepada panggilanmu, menyelesaikan apa yang Tuhan tetapkan bagi kami semua. Dan bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, apapun yang saat ini mereka sedang lewati Tuhan, kuatkan kami semua Tuhan, supaya kami hidup mulia bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Diberikan kepada kami semua kekuatan untuk menanggung. Diberikan kepada kami semua kasih karunia untuk kami bisa melewatinya Tuhan. Sebab tanpa kasih karunia-Mu kami tidak mungkin bisa melewati ini semua. Dan biarlah roh penghiburan yang dari Tuhan itu Tuhan kirim setiap kami yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami dihibur, dikuatkan dan disegarkan oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam penghiburan-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau-lah kekasih hati kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan pada setiap kami. Dan Bapa, Engkau sumber segala terang, kemuliaan itu boleh turun atas setiap kami, atas setiap rumah tangga kami, atas setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh karena penyertaan Tuhan Roh Kudus. Haleluya.